Dan kemudian misalnya seorang memberikan informasi kemudian menjual suatu produk, itu perlu kita curigai karena belum tentu benar ya, dia hanya untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan. Halo, selamat datang kembali dalam program Health Talk Tribun Tangerang. Saya dengan Joanita Ari, kita akan ngobrol seputar kehamilan bersama dengan Rumah Sakit Sincarollos Sumarekon Serpong. Baik, pemirsa, di era digital informasi soal kehamilan tuh banyak banget ya. Ada di media sosial, banyak juga tentang artikel-artikel medis. Selain itu juga video-video viral di TikTok juga bertebaran. Namun di tengah banjirnya informasi tersebut, nggak sedikit juga, banyak sekali ibu hamil yang juga kadang-kadang abis nonton itu tuh suka self-diagnose. Nah, seberapa bahayanya sih self-diagnose itu sendiri? Untuk membahas ini semua bersama saya sudah hadir Dr. Bayu Winarno SPOG, dokter spesialis kebidanan dan kandungan dari Rumah Sakit Sincarollos Sumarekon Serpong. Saya menyapa dulu ya, pemirsa. Dokter, apa kabar, Dokter Bayu? Baik. Sehat Gimana ya, kabar? Ya? Baik, puji Tuhan dokter. Baik, dokter gini, kita ngobrol-ngobrol seputar informasi yang sering didapat oleh para ibu hamil, gitu ya dok ya. Nah, Dokter Bayu, karena saat ini tuh banyak sekali ibu hamil yang mencari informasi tentang kehamilannya dari media sosial yang berseliweran. Nah, dari kacamata medis sebenarnya, menurut dokter, fenomena ini tuh seperti apa sih dok? Apakah akurat atau gimana dok? Oh iya, kalau informasi seorang ibu hamil yang mendapatkan informasi dari sosmed, itu ada dua sisi. Yang pertama sisi positifnya, karena melalui sosmed itu seorang ibu hamil bisa mendapatkan banyak informasi yang dia butuhkan manakala dia baru hamil misalnya, maka kadang-kadang ada rasa cemas dari kehamilannya yang pertama itu, sehingga dengan adanya tambahan informasi dari sosmed itu, dia akan bisa lebih memahami bagaimana menghadapi kehamilan yang pas untuk menghadapi kelahiran apalagi. Ya. Nah, sisi negatifnya juga ada, manakala ketika banyak informasi yang berupa hoax yang bisa didapatkan juga, yang juga sering bertebaran di medsos. Dengan demikian kita mesti wise untuk bisa menerima atau memahami apa yang kita dapatkan dari medsos, supaya kita tidak tersesat dengan malah kemudian terjadi kepanikan atau apa, dan menjadi self-diagnose juga misalnya ya. Dan saya kira cara terbaik adalah tidak terlalu mengandalkan medsos. Oke, baik. Dokter tadi sudah menyinggung soal hoax yang bertebaran di media sosial ya dok ya. Nah, terkait hoax ya, bahayanya hoax yang bertebaran di media sosial tentang informasi yang mungkin belum tentu benar dan jelas. Kira-kira menurut dokter, kira-kira menurut pengalaman dokter, apakah pernah datang pasien ibu hamil yang punya informasi atau dia berlandaskan informasi dari misalnya video TikTok gitu dok? Biasanya sih kalau melalui TikTok atau media sosial yang lain itu orang cenderung untuk menyampaikan atau influencer menyampaikan suatu materi itu biasanya juga sudah disaring ya. Jadi baik, ya. Saya kira tidak terlalu banyak hoax, kecuali di bidang lainnya mungkin yang membutuhkan suatu spinning berita ya. Kalau di medis sih biasanya enggak banyak ya. Jadi biasanya justru yang didapatkan dari bukan medsos, artinya dari rumor, dari mulut ke mulut yang dari zaman dulu gitu. Jadi benar atau salah dari yang seperti misalnya ibu hamil nggak boleh apa kalau hamil gitu-gitu ya dok ya? Iya, biasanya jarang di medsos. Tapi kalau tadi dokter sudah menyinggung kalau influencer biasanya mereka berbekal data dan informasi yang akurat, karena
mereka sebelumnya mungkin wawancara dengan dokter ahlinya dulu gitu ya dok ya. Betul. Baik, nah kemudian dokter sudah juga menyinggung terkait influencer tadi ya. Di sisi lain nih dok, kan banyak juga tuh figur-figur influencer yang juga banyak akhirnya bermunculan. Nah figur influencer medis ini cukup dipercaya publik dok. Menurut dokter Bayu sendiri, apakah perbedaan mendasar antara edukasi medis yang benar dengan konten kesehatan yang hanya bersifat viral aja? Oh iya, saya kira tergantung bagaimana kita mendapatkan informasi dari siapa. Pertama kita lihat saja siapa influencer itu. Apakah dia seorang memang tenaga kesehatan atau dokter terutama ya. Kalau dokter dan atau bidan yang mengedukasi tentang kehamilan itu saya kira cukup proper untuk mendapatkan informasi yang benar. Tapi kadang-kadang juga ada yang melenceng dikit-dikit ya, tinggal kita kalau ada pasien yang menanyakan itu karena kebingungan atau ini tinggal kita meluruskan berita itu atau menjelaskan lebih detail untuk pasien itu. Oke, baik dokter. Jadi dokter juga punya pengalaman bahwa beberapa ibu tuh berbekal informasi dari media sosial juga gitu ya dok ya. Dan ternyata memang tidak sepenuhnya salah, tapi mungkin kurang lengkap gitu aja ya dok ya? Iya betul, kurang lengkap. Jadi tugas dokter untuk sebagai edukator juga dan juga menjelaskan semuanya yang lebih bisa dimengerti oleh pasien. Baik dokter, kan tidak jarang ya dok, ya, ibu hamil, terutama kan kita lagi bicara tentang ibu hamil ya dok ya, yang kemudian dari info-info di media sosial itu mereka tuh mendiagnosis sendiri apa yang dia baca gitu, artinya self-diagnose. Nah, misalnya nih dok, ketika sudah baca segala informasi tentang kehamilan, apalagi dia hamil pertama, sering banget nih dok di TikTok itu muncul bahwa kalau selama hamil, kalau bisa jangan terlalu sering berhubungan badan dengan suaminya, gitu ya, berhubungan intim dengan suaminya, atau tidak boleh berolahraga yang berat-berat gitu loh dok. Nah, jadi mereka akhirnya mungkin yang biasanya aktivitasnya tinggi jadi menghentikan aktivitas mereka dan sebagainya. Nah, menurut dokter sendiri itu risiko self-diagnose dari media sosial yang mereka baca terhadap proses kehamilan dan kesehatan ibu tuh kayak apa? Benar nggak sih dok kayak info-info seperti itu? Iya, ini efek termasuk salah satu efek yang kurang nyaman buat seorang ibu ketika banyak melakukan scrolling di media sosial ya. Jadi ketika ada penjelasan mengenai gejala ini, gejala itu dan dihubungkan dengan apa yang dirasakan, kemudian merasa bahwa itu cocok, kemudian dia akan menjadikan kecemasan sendiri. Oleh karena itu paling bagus ketika mendapatkan informasi dan kemudian dia merasa galau, sebaiknya mengkonfirmasi ke dokternya apakah informasi atau gejala yang dia dapat betul seperti yang dia rasakan sebagai hal yang sesuai dengan yang dia dengar dari TikTok atau mana. Nah, dalam hal seperti itu maka dia akan diberikan penjelasan lebih baik oleh dokternya. Karena seperti yang tadi yang dicontohkan itu belum tentu betul. Misalnya seperti tadi berhubungan badan lebih sering itu berbahaya, atau berhubungan badan lebih sering akan menjadikan bayinya sehat gitu ya. Jadi padahal sebetulnya kalau bisa diluruskan bahwa berhubungan lebih sering menimbulkan resiko kontraksi sebetulnya kalau si ibu sensitif dengan sperma suaminya, sedangkan hubungan badan yang lebih sering pun tidak punya arti banyak dengan perkembangan bayinya karena janinnya sudah berkembang sendiri tanpa adanya tambahan cairan dari suaminya. Kayak tadi misalnya juga untuk selama hamil nggak boleh beraktivitas berat, olahraga berat itu ya kan kadang-kadang kan ibu-ibu misalnya ya banyak yang sebelum hamil tuh olahraganya rajin dan rutin, kemudian tiba-tiba dia hamil, jadi kayak berhenti olahraga gitu. Sebenarnya boleh nggak sih dok olahraga di saat kehamilan gitu dokter? Ya pada dasarnya kan kehamilan juga dipengaruhi oleh aktivitas. Kalau terlalu banyak aktivitas dia akan juga merangsang bahan-bahan kimia di dalam tubuhnya sehingga kemungkinan bisa terjadi kontraksi juga yang itu kita
harus hindarkan karena kontraksi yang di luar yang tidak pada waktu hamil cukup bulan itu juga cukup berbahaya. Kalau di waktu masih sebelum cukup bulan, itu artinya akan menimbulkan resiko kelahiran prematur, sehingga olahraga yang tinggi itu juga bisa merangsang kontraksi. Oleh karena itu sebaiknya dikonsultasikan dulu seberapa besar atau seberapa frekuensi atau jenis olahraga apa yang sebaiknya dilakukan oleh seorang ibu hamil. Karena apapun seorang ibu hamil juga perlu menjaga kesehatan dengan olahraga yang sesuai atau yang lebih ringan gitu dibandingkan dengan apabila dia sering melakukan olahraga yang cukup berat di waktu sebelum hamil. Kira-kira begitu. Baik. Jadi mungkin olahraga itu masih bisa dilakukan oleh seorang ibu hamil, tapi melihat dulu kondisi kehamilannya gitu kali ya, Dok, ya. Jadi tergantung dari kondisi kehamilannya, kemudian kondisi janin di dalam rahimnya gitu ya, Dok ya. Iya. Oke, jadi tidak serta-merta nggak boleh sama sekali gitu, enggak ya, Dok ya? Betul, nggak boleh sama sekali, juga nggak kurang bagus untuk kondisi kesehatan ibunya. Iya. Tapi juga nggak boleh aktif sama sekali juga ya, Dok ya, biar nggak prematur nanti ya, Dok ya. Jadi memang paling tepat adalah mengkonsultasikan langsung ke dokter kandungannya masing-masing. Begitu ya, dokter ya. Baik, dokter, supaya tidak salah dalam mengakses informasi dan juga tidak salah langkah, tentu dibutuhkan satu panduan yang tepat ya, Dok. Makanya kami bertanya pada orang yang tepat juga, Dokter Bayu. Baik, menurut dokter nih, tips dari Dokter Bayu sendiri supaya ibu hamil tetap bisa update informasi dengan tepat dan juga aman serta bijak dalam menyerap segala info-info tentang kehamilan dan informasi kesehatan. Tipsnya dokter tuh seperti apa sih, Dok, untuk ibu-ibu hamil di luar sana? Ya, saya kira kita perlu perhatikan siapa influencernya. Kalau yang kita cari adalah informasi tentang kehamilan, tentu yang kita harapkan influencernya adalah seorang misalnya dokter atau bidan ya. Kalau dia seorang dokter spesialis, maka kita harus jelas ini spesialisnya apa, sehingga tidak kita ibaratnya kita tidak dibohongi gitu ya. Dan kemudian misalnya seorang memberikan informasi kemudian menjual suatu produk, itu perlu kita curigai karena belum tentu benar ya, dia hanya untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan produk itu. Dan misalnya dia sering menyatakan dokter tidak bilang ini misalnya, maka perlu kita curigai dan perlu kita konfirmasi ke dokter kita sendiri. Jadi kemudian misalnya mengklaim suatu yang dia sampaikan itu 100% aman, itu juga harus kita waspadai karena setiap masalah yang terkait dengan pasien atau dengan obat-obatan itu tidak ada yang bisa menjamin 100% karena ada variasi biologis istilahnya ya dari seorang manusia atau makhluk hidup, sehingga tidak bisa seorang pun yang bisa menjamin 100% bisa menyembuhkan atau 100% aman ya. Sehingga hal-hal seperti itu mesti kita waspadai dari seorang influencer, dan kita perlu saring dan kita perlu cari informasi yang lebih detail dengan menanyakan ke dokternya ketika kita punya dokter langganan atau dokter yang kita percaya. Baik, itu tadi saya sempat menggarisbawahi yang dokter bilang, jangan sampai terlalu termakan hoax. Berarti kan sama aja kayak hoax ya, Dok ya. 100% aman misalnya pakai ini atau ini menggunakan metode ini gitu ya, Dok ya? Iya, betul. Oke, baik. Nah, itu kadang-kadang yang mungkin nggak kita sadari, malah justru kayak, aman, jadi bolehlah pakai gitu ya, dokter ya. Baik, dokter, terima kasih untuk segala informasi yang sangat mencerahkan ini. Dan terakhir ya, Dok, pesan dari dokter untuk para ibu hamil di luar sana yang saat ini sedang hamil atau hamil anak, terutama untuk kehamilan pertama ya, Dok ya. Kira-kira dan mereka kan biasanya tuh up to date, mencari informasi di segala lini masa. Silakan, dokter. Baik, jadi media sosial itu bisa menjadi tempat yang untuk berbagi dan saling menguatkan untuk ibu hamil, sehingga itu juga penting untuk mencari informasi di dalam medsos. Dan tapi setiap kehamilan itu sesuatu hal yang unik untuk seorang wanita, sehingga tidak semua apa yang disampaikan itu sama dengan yang dirasakan oleh setiap ibu hamil atau
ketika seorang wanita hamil, dan kalau mendapatkan hal yang menjadikan hati kurang nyaman, sebaiknya berhenti scroll. Dan kalau ibu mulai cemas dengan informasi yang ibu dapatkan, sebaiknya segera berkonsultasi dengan dokter kandungan yang ibu percaya, dan dokter yang baik dia akan menyarankan dan menjelaskan apa semua permasalahan yang dialami oleh seorang ibu hamil. Dan juga ketika manakala ibu juga ada juga keraguan tentang apa yang dijelaskan oleh dokter, seorang pasien atau ibu hamil berhak untuk mencari second opinion. Carilah second opinion untuk mendapatkan informasi yang bandingan ke dokter lain yang kira-kira ibu percaya juga. Dan kemudian dokter yang baik juga akan menjelaskan atau merujuk ke dokter yang lebih pintar, misalnya ke dokter subspesialis manakala seorang ibu hamil memang membutuhkan untuk pemeriksaan yang lebih rinci dan lebih ahli, karena memang ada jenjang pendidikan dari seorang dokter, misalnya dokter SPOG, subspesialis juga bermacam-macam, misalnya ada subspesialis feto maternal atau fertility endokrinologi. Nah, seperti itu seorang dokter sebaiknya memberikan informasi yang benar, dan ketika dia merasakan keterbatasan ilmunya, maka dia akan merujuk ke dokter subspesialis yang dibutuhkan oleh pasien. Baik, Dokter Bayu, terima kasih untuk segala penjelasannya yang mencerahkan kita semuanya. Baik, pemirsa, untuk segala pertanyaan yang belum terjawab di sini bisa langsung datang aja ya ke Rumah Sakit Sin Carolus Summarecon Serpong, bertemu dengan Dokter Bayu, SPOG. Dokter praktek tiap hari apa aja, dokter? Saya tiap hari. Setiap hari pagi, dari jam? Dari jam 8 sampai jam 3 dari jam sore. 8 sampai jam 3 sore. Nah, bagi Anda semua yang ingin berkonsultasi lebih lanjut atau ingin memeriksakan kehamilannya, bisa datang langsung setiap hari loh Dokter Bayu ini praktek di Rumah Sakit Sin Carolus Serpong. Terima kasih sudah menyimak tentang informasi seputar kehamilan bersama kami di sini. Saya dengan Joanita Ari pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.